Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam sebuah riwayat diceritakan dari Imam Ad-Dailami, satu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, sittatu asya'in tukhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat kemudian menghancurkan daripada amaliyah ibadah kita yang sudah kita kerjakan. Salat kita yang sudah kemudian kita dirikan, zakat kita yang sudah kemudian kita tunaikan, haji kita yang sudah kemudian kita laksanakan, bahkan termasuk puasa kita yang sudah kemudian kita laksanakan, itu semuanya dapat kemudian dihancurkan dengan 6 perkara ini. Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk untuk kemudian mencari-cari aib, kekurangan, kejelekan yang ada pada diri saudaranya. Waktunya, masanya, saatnya itu hanya sekedar dihabiskan untuk mencari-cari aib, kekurangan, kejelekan yang ada pada diri saudaranya. Padahal ia lupa akan segala kekurangan yang ada pada dirinya. Dan Rasulullah SAW pernah mengajarkan, tuba liman sagalahu an uyubin nas. Beruntunglah bagi orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan ia sibuk sampai-sampai kemudian ia tidak sempat untuk kemudian mencari-cari aib, kekurangan yang ada pada diri saudaranya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Kalau seandainya kemudian kita menganggap bahwa sesungguhnya muslim yang lain pun adalah merupakan saudara kita juga, maka secara tidak langsung aibnya, kejelekannya, kekurangannya, itu secara tidak langsung adalah merupakan aib kita juga, kekurangan kita juga, kelemahan kita juga. Maka amat sangat tidak pantas sekali kalau satu ketika kita melihat satu kekurangan, kejelekan yang ada pada diri saudara kita, kita begitu dengan mudah mencibirkan, membeberkan atas segala kekurangan, kelemahan yang ada pada diri saudara kita. Bahkan sebagai seorang muslim yang baik, kata Rasulullah, man satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Sebagai ciri seorang muslim yang baik, kata Rasulullah, man satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa seseorang yang kemudian sanggup menutupi daripada aib saudaranya, maka Allah akan kemudian menutupi aib orang tersebut di dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya. Kalau sudah Allah yang kemudian menutupi aib kita, maka tidak ada seorang pun, bahkan makhluk manapun yang kemudian bisa menguak, membuka daripada aib-aib kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini merupakan hal yang pertama yang dapat kemudian menghancurkan daripada amaliyah ibadah kita yang sudah kita kerjakan. Al-istighalu bi'uyubil khalqi, orang yang terlalu sibuk untuk kemudian mencari-cari aib, kekurangan, kejelekan yang ada pada diri saudaranya. Lalu yang kedua adalah wa qaswatul qalbi, orang yang memiliki hati yang keras. Orang yang memiliki hati yang keras. Kalau seseorang sudah kemudian terjangkit satu penyakit hati yang keras, maka sesungguhnya mereka sulit untuk kemudian diberikan satu nasihat. Baik nasihat yang datang dari dirinya maupun nasihat-nasihat yang datang dari luar dirinya. Pantas sekali Islam pertama kali datang itu di daerah Semenanjung Arabia, 14 abad yang lalu. Bangsa Arab itu terkenal sebagai sebuah bangsa yang keras, kasar, bahkan primitif. Standar kalau di tengah-tengah masyarakat yang kasar, brutal, dan ternyata dakwahnya Rasulullah itu kemudian berhasil, maka sesungguhnya manakala akan memasuki daerah-daerah yang lainnya, itu akan jauh lebih mudah ketimbang mendakwahkan bangsa Arab ketika itu. Lalu, apa sesungguhnya yang merupakan prinsip dasar keberhasilan Rasulullah ketika itu? Sesungguhnya ada 2 prinsip dasar keberhasilan Rasulullah di dalam mendakwahkan bangsa Arab ketika itu. Yang pertama adalah at-tadrid bit tashri'. At-tadrid bit tashri'. Ada sebuah tahapan di dalam menerapkan syariat agama Islam. Kemudian yang kedua adalah al-mazazu bainan nas bi takalifil ahkam. Rasulullah menganggap semua manusia itu sama ketika mereka harus kemudian berhadapan dengan hukum. Ya. Dalam sebuah riwayat diceritakan ketika Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat,
Rasulullah pernah kemudian menyampaikan, andai kata putri kesayanganku yang bernama Fatimah bila mana sampai berani mencuri, maka tidak perlu orang lain yang kemudian memotong tangan putri kesayanganku, akan tetapi aku sendirilah yang nantinya akan kemudian memotong tangan putri kesayanganku. Ini menunjukkan bahwa betapa sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan pernah pandang bulu manakala ketika akan menjatuhkan sebuah hukuman terhadap seseorang, bahkan bila mana terjadi terhadap anak kesayangannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali bahwa sesungguhnya hal yang kedua yang dapat kemudian kita lihat, yang dapat kemudian menghancurkan daripada amaliyah ibadah yang sudah kita kerjakan adalah wa qaswatul qalbi, orang yang memiliki hati yang keras. Kemudian yang ketiga adalah hubbud dunya, orang yang terlalu cinta terhadap kehidupan dunia. Di sini kemudian menggunakan bahasa terlalu. Kalau hanya sekedar kita cinta terhadap anak istri kita, kita cinta terhadap pekerjaan kita, itu masih dalam sebuah batasan yang wajar-wajar saja. Akan tetapi bila mana kemudian menggunakan hubbud dunya, orang yang terlalu cinta terhadap kehidupan dunia, ini dikhawatirkan, ini akan kemudian mengkhawatirkan dan akan kemudian menghalalkan segala cara untuk mencapai kecintaannya itu tersendiri. Kemudian yang keempat, yang juga dapat menghancurkan daripada amaliyah ibadah kita yang sudah kita kerjakan adalah waqillatul haya, orang yang memiliki sedikit daripada rasa malu. Zaman sekarang banyak orang kemudian menggunakan sebuah pepatah Arab yang berbunyi bul ala jam-jam fatu'rab. Kalau kalian ingin ngetop, ingin terkenal, maka kencingi sumur jam-jam. Ya. Kemudian yang berikutnya yang juga dapat menghancurkan daripada amaliyah ibadah kita yang sudah kita kerjakan adalah watulul amal. Watulul amal, orang yang panjang cita-cita, yang panjang angan-angan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang juga dapat menghancurkan daripada amaliyah ibadah kita yang sudah kita kerjakan adalah wadzalimun la yantahi, satu perbuatan kejoliman yang kita lakukan sementara kita tidak pernah menghentikan perbuatan jolim tersebut. 6 inilah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah yang merupakan perbuatan ataupun hal-hal yang dapat kemudian menghancurkan daripada amaliyah ibadah kita yang sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan keluarga kita yang berada di rumah dan umumnya umat Islam dimanapun kemudian mereka berada, senantiasa kemudian diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjauhkan akan segala sesuatu amal yang dapat kemudian menghancurkan daripada amaliyah ibadah kita. Jadi saya adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.